Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Amalia, mahasiswa profesi Nurse 28, akan menyampaikan sedikit terkait bagaimana muslim menghadapi musibah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di seluruh dunia ini sedang mengalami musibah yang sama, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Nah, tidak hanya terkait pandemi COVID-19, dampak dari itu terutama di Indonesia juga banyak orang-orang yang terkena PHK dan lain-lain, dan juga mengalami kesulitan untuk menjalani hari-hari. Nah, namun musibah tersebut banyak ada orang yang menganggap ini sebagai keburukan, dan juga ada orang yang kita menganggap hal ini adalah sebagai teguran untuk bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, saya di sini akan menyampaikan terkait 6 anjuran sebagai muslim yang baik untuk menghadapi musibah yang sedang dialami. Yang pertama adalah kita tetap beriman kepada Allah sesuai dengan ketentuan atau kodok yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua adalah kita harus sabar dalam menghadapi sebuah musibah. Yang ketiga adalah kita harus mengambil hikmah dari sebuah musibah tersebut. Dan juga yang keempat, kita tetap berikhtiar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan juga yang kelima adalah memperbanyak berdoa dan juga berzikir kepada Allah tentunya. Dan juga keenam adalah musibah ini menjadikan kita untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah iman dan juga ridho terhadap ketentuan atau kodok yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, menurut Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang mengatakan bahwa tiada salah satu bencana pun yang menimpa di bumi pada dirimu sendiri telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Nah, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi pada ayat ini itu menyampaikan bahwa kita pun wajib menerima takdir yang sudah dituliskan oleh Allah, seperti itu. Nah, sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya cobaan, seperti itu. Nah, sesungguhnya Allah itu mencintai satu kaum, maka Allah itu memberikan cobaan pada mereka. Nah, jadi karena Allah mencintai suatu kaum itu, maka diberikanlah cobaan. Nah, maka barang siapa yang tetap ridho terhadap cobaan tersebut, maka akan mendapatkan ridho Allah. Sebaliknya, barang siapa yang murka, maka dia yang mendapatkan murka Allah. Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ketika mendapatkan sebuah musibah, sebagai muslim dan muslimat yang baik, kita sebaiknya mengucapkan kalimat istijra, yaitu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, ini menurut Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Nah, dengan demikian maka bersabarlah, kayak gitu. Jadi kita harus berhusnuzan kepada Allah, atau kita berbaik sangka kepada Allah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kita mengetahui hikmah di balik musibah. Ini tentu hikmah dari seorang muslim itu yang mengetahui hikmah atau rahasia di balik musibah ini akan memiliki ketangguhan mental yang sempurna. Juga sebaliknya, jika kita tidak siap, maka mental kita juga akan semakin menurun atau kita juga down. Nah, hikmah dari musibah hikmah dari musibah ini antara lain kita tuh diampuni dosa-dosa kita, kayak gitu. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, tertusuk duri, atau lebih dari itu, kecuali dengannya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seperti itu. Nah, jadi hikmah dari musibah itu adalah kita bisa dihapuskan oleh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat adalah kita tetap berikhtiar kayak gitu. Yang dimaksud ikhtiar adalah kita tetap melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan dan menghindarkan diri dari bahaya-bahaya yang muncul akibat musibah. Jadi seorang muslim itu tidak boleh hanya diam saja seperti itu atau pasrah berpangku tangan menunggu bantuan datang seperti itu. Misalnya seperti pada pandemi Covid ini, kita tetap menjalankan protokol kesehatan 5M seperti itu. Nah, itu tujuannya adalah kita untuk berikhtiar seperti itu, berikhtiar untuk memperbaiki keadaan dan menghindarkan diri dari bahaya-bahaya yang muncul akibat adanya musibah atau misalnya contohnya tertular penyakit Covid-19 seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman di sini nanti diharapkan tetap untuk mematuhi protokol kesehatan karena itu adalah salah satu dari kiat atau anjuran dari agama kita untuk selalu berikhtiar seperti itu. Nah, yang kelima adalah kita memperbanyak berdoa dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu disunahkan untuk memperbanyak doa dan zikir bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Karena orang yang mau berdoa dan berzikir lebih mulia di sisi Allah dibanding orang yang tidak mau berdoa dan juga berzikir. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa bagi orang yang tertimpa musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa alif li khairon minha, yang artinya adalah ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikan ganti bagiku yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim seperti itu. Nah, yang keenam adalah senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Tiada seorang hamba pun yang ditimpa musibah melainkan itu akibat dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Nah, menurut Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu kayak gitu. Nah, maka kita alangkah baiknya untuk bertaubat nasuha. Rukunnya itu ada 3, yaitu menyesali dosa yang telah dikerjakan, berhenti dari perbuatan dosanya itu, dan berazam atau bertekad kuat tidak mengulangi dosa-dosanya di masa akan datang. Nah, jika dosa yang menyangkut hubungan antar manusia, misalkan belum membayar hutang dan lain-lain, nah itu segeralah untuk menyelesaikan urusan sesama manusia dan juga meminta maaf. Nah, kira-kira itu tadi 6 kiat-kiat atau anjuran kita sebagai muslim yang baik untuk selalu menerapkan 6 hal tersebut pada saat kita mendapatkan musibah seperti itu. Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup ceramah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.